Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ratih Rizky Mirwana SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam Terestrial, serta teman-teman mahasiswa pendidikan Kimia 6B yang berbahagia. Saya Mubtadiul Fauziah bersama rekan saya Rofidatul Muntazah akan menyampaikan materi presentasi kali ini yaitu mengenai saponin. Baiklah, untuk pokok pembahasan kali ini meliputi 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian, kedua karakteristik, ketiga biosintesis, keempat sumber, dan kelima ada aplikasi dari senyawa saponin. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian dari senyawa saponin. Saponin adalah deterjen alami yang merupakan glikosida non-nitrogen, glikosida kompleks atau metabolit sekunder. Nah, saponin diberi nama demikian karena sifatnya yang menyerupai sabun atau sapo. Saponin ini merupakan senyawa dalam bentuk glikosida yang tersebar luas pada tumbuhan tingkat tinggi. Saponin membentuk larutan koloidal dalam air dan membentuk busa jika dikocok dan tidak akan hilang dengan penambahan asam. Saponin dapat diperoleh dari tumbuhan melalui metode ekstraksi. Kemudian, ada aglikon saponin yang dinamakan dengan sapogenin, yang mana diperoleh dengan hidrolisis dalam suasana asam atau hidrolisis memakai enzim. Saponin itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada glikosida triterpenoid dan glikosida struktur steroid. Saponin memiliki berbagai kelompok glikosil yang terikat pada posisi C3, tetapi beberapa saponin juga memiliki dua rantai gula yang menempel pada posisi C3 dan C17. Struktur saponin menyebabkan saponin bersifat seperti sabun atau deterjen, sehingga saponin disebut sebagai surfaktan alami. Saponin steroid tersusun atas inti steroid C27 dengan molekul karbohidrat dan jika terhidrolisis menghasilkan suatu aglikon yang dikenal dengan saponin. Kemudian, ada karakteristik dari saponin. Pada umumnya, saponin ditemukan dalam bentuk glikosida sebagai amphipathic glycoside, yaitu glikosida yang memiliki sifat hidrofilik atau suka air maupun lipofilik ataupun suka minyak, seperti sifat pada sabun atau sampo. Nah, aglikon atau struktur tanpa gula dari saponin dinamakan dengan sapogenin. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa saponin banyak terdapat pada tanaman dengan konsentrasi tinggi pada bagian tertentu. Nah, fungsi dalam tumbuhan atau tanaman ini tidak diketahui, mungkin sebagai bentuk penyimpanan karbohidrat atau merupakan waste product dari metabolisme tumbuhan. Nah, ada beberapa sifat atau karakteristik dari saponin, yaitu dia mempunyai rasa yang pahit, dalam larutan air membentuk busa yang stabil, menghemolisa eritrosit, kemudian merupakan racun yang kuat untuk ikan dan amfibi. Selanjutnya ada membentuk persenyawaan dengan kolesterol dan hidroksi steroid lainnya. Kemudian sulit untuk dimurnikan dan diidentifikasi. Berat molekul relatif tinggi dan analisis hanya menghasilkan formula empiris yang mendekati. Dan terakhir ada toksisitasnya mungkin karena dapat merendahkan tegangan permukaan atau surface tension. Nah, setelah kita mengetahui beberapa karakteristik dari saponin, saponin ini ternyata dia mudah larut dalam air dan bersifat racun terhadap ikan atau hewan berdarah dingin lainnya, sehingga ada beberapa praktik yang meracuni ikan dengan bahan-bahan tumbuhan yang mengandung saponin. Selain itu, saponin memiliki manfaat lain seperti sebagai senyawa anti-inflamatori, sebagai bahan dalam pembuatan sampo, industri farmasi, agen pembentuk busa pada pemadam kebakaran, serta dapat dimanfaatkan sebagai agen pembasmi hama udang. Nah, bagi saponin yang bersifat keras atau racun biasa disebut dengan sapotoksin. Pokok pembahasan selanjutnya adalah sumber-sumber ditemukannya senyawa saponin. Nah, saponin terdapat pada sejumlah besar tanaman dan beberapa hewan. Misalnya, saponin yang ada pada tanaman atau tumbuhan tersebar pada bagian-bagiannya seperti pada akar, batang, umbi, daun, biji, dan buah. Kemudian, beberapa hewan juga terdapat kandungan saponin, misalnya pada teripang atau timun laut dan juga bintang ular. Menurut Van Wyk et al. 1991, kandungan saponin
lebih banyak ditemukan pada tanaman yang berumur muda dibandingkan dengan tanaman yang berumur tua. Telah kita ketahui bersama bahwa ada dua jenis saponin, di antaranya ada saponin triterpenoid, yang mana telah teridentifikasi lebih dari 500 spesies tanaman seperti kedelai, alfalfa, teh, sobak, chickpeas, bayam, tebu, bunga matahari, ginseng, kacang tanah, dan kacang ginjal. Jadi pada tanaman tersebut terdapat kandungan saponin, triterpenoid. Kemudian untuk saponin steroid banyak terkandung dalam tanaman yang bernilai ekonomis seperti kentang, tomat, terong-terongan, dan oats. Saponin ini juga ditemukan di sejumlah hijau yang penting untuk ternak seperti Azacia Glycidiacepium atau gamal, dan Sesbania sebans seperti kacang-kacangan termasuk luzern, semanggi merah, dan semanggi ladino. Biosintesis metabolit sekunder dalam tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jalur. Di antaranya yang pertama adalah jalur asam asetat. Pada jalur ini, asetil-CoA dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik produk asam pirufat. Asetil-CoA juga dihasilkan oleh proses beta oksidasi asam lemak serta secara efektif membalikan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil-CoA. Adapun metabolit sekunder penting yang terbentuk dari jalur asam asetat meliputi di antaranya senyawa fenolik, prostaglandin, dan antibiotik makrolida, serta berbagai asam lemak dan turunannya pada antarmuka metabolisme primer ataupun sekunder. Untuk jalur yang kedua yaitu jalur asam sikimat. Pada asam sikimat ini diproduksi dari kombinasi fosfoinol pirufat, jalur glikolitik antara etiros 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat ini dapat digunakan untuk degradasi glukosa. Sedangkan pada jalur sikimat ini mengarah ke berbagai senyawa fenolik, di antaranya turunan asam sinamate, lignin, dan alkaloid. Untuk yang ketiga yaitu jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa. Asam mevalonik sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil-CoA, tetapi saluran jalur mevalonat asetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat, di mana deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi 2 intermediat jalur glikolitik yaitu asam pirufat dan gliseraldehida 3-fosfat. Jalur fosfatmevalonat dan deoksisilulosa bersama-sama untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan steroid. Kemudian untuk biosintesis pada senyawa saponin baik steroid maupun triterpen hampir sama, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, seperti telah dikatakan tadi bahwa biosintesis pada kedua jenis senyawa baik saponin steroid maupun triterpen itu sama saja atau hampir sama. Semua senyawa ini melalui jalur asam mevalonat yang diperoleh dari asetil-CoA. Jadi sebelum membentuk steroid, biosintesis ini membentuk senyawa squalen seperti pada gambar yang merupakan jenis triterpen dan merupakan gabungan dari 2 karnesil pirofosfat. Kemudian setelah membentuk squalen, maka akan terjadi reaksi oksidasi pada atom C nomor 3 sehingga terbentuk OH. Nah, setelah itu nanti terjadi pembentukan epoksidasi valen, di mana senyawa ini akan terjadi siklisasi menjadi laноsterol yang merupakan bentuk dasar dari senyawa steroid. Adapun perbedaannya antara triterpen dengan steroid, jika triterpen pada jumlah cincin dan bentuk cincin keempat juga kelima berbeda, sedangkan pada triterpen masing-masing cincin tersebut memiliki 5 atom karbon. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aplikasi atau kegunaan saponin.
Manfaat saponin menurut Yanuarto diantaranya yang pertama, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa tanaman yang banyak mengandung saponin memiliki efek toksik pada protozoa, yaitu dengan cara membentuk sebuah kompleks irreversibel dengan steroid dalam dinding sel protozoa. Adapun kompleks yang terbentuk tersebut akan mengakibatkan rusaknya membran sel protozoa. Untuk yang kedua, yaitu saponin banyak dimanfaatkan untuk kepentingan manusia karena saponin memiliki aktivitas yang luas seperti antibakteri, antifungi, kemudian kemampuan menurunkan kolesterol dalam darah dan menghambat pertumbuhan sel tumor. Hasil penelitian secara in vitro dan in vivo pada mencit menunjukkan bahwa pemberian saponin dapat menurunkan konsentrasi kolesterol dalam darah. Yang ketiga, yaitu hasil penelitian aktivitas antibakteri dan antifungi menggunakan metode distribution test juga menunjukkan bahwa saponin memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri maupun fungi. Untuk yang keempat, yaitu saponin dapat mengungkap aktivitas antitumor dengan menggunakan hewan coba baik mencit maupun tikus putih. Namun, dari hasil penelitian tersebut, dampak positif saponin lebih banyak diamati pada penelitian in vitro maupun in vivo pada hewan percobaan sehingga masih perlu banyak penelitian lagi. Berbagai penelitian telah menemukan bahwa saponin dapat memberikan efek antitusif dan ekspektorans, di mana efek tersebut membantu menyembuhkan batuk. Saponin juga memiliki sifat anti-inflamatori yang telah terbukti efektif untuk menyembuhkan edema. Kemampuan saponin tersebut menjadikan saponin sebagai metabolit sekunder yang penting bagi bidang medis. Selain itu, manfaat atau kegunaan lain dari saponin diantaranya sebagai bahan baku sintesis hormon steroid di mana aglikonnya adalah diosgenin dan solasadin, contohnya pada Diosphorea sp, Agave sp, Solanum sp, Costus sp, dan lain-lain. Kemudian juga sebagai bahan pencuci dan pengemulsi seperti Sapindus rerak, Qualaia, Saponaria, dan lain-lain. Selain itu, manfaat saponin berpengaruh terhadap fungsi saraf, misalnya ginseng yang bersifat neutropik dan neutroprotektif. Dan tentunya saponin ini bisa dimanfaatkan sebagai obat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saponin dapat digunakan untuk pembuatan obat. Di antaranya obat tonikum yang digunakan adalah Panax ginseng, kemudian ekspektoran yang digunakan adalah tanaman Glycyrrhiza glabra, dan untuk obat diuretik yang digunakan adalah tanaman Orthosipon stamineus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.